Yang kelihatan indah belum tentu dalamnya serupa. Yang kelihatan hebat juga belum tentu hebat betulan. Tak perlu mengagumi berlebihan, bisa jadi dirimu lebih hebat darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi nih. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Amin. Share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak yang masih bayi dan balita yang tinggalnya di Duri Riau ya. Seperti biasa, aktivitas aku dimulai di awal pagi. Di sini aku mau masak dulu di dapur kontrakan minimalis. Nanti juga aku akan bersih-bersih rumah kontrakan minimalis ini. Tonton terus videonya sampai selesai ya, semoga tidak pernah bosan. Dengan vlog aku yang rutinitasnya itu-itu melulu, aku akan berusaha untuk menu masakan yang bervariasi, tentunya hemat dan juga enak untuk dimakan sekeluarga. Budget menu kali ini kita hitung dulu ya. Untuk teri itu 5.000, tempe 3.000, sayur 4.000, mie 3.000, untuk bumbu dan lain-lain itu 5.000, totalnya 20.000 ya. Untuk 20.000 sudah bisa buat makan sekeluarga dari pagi sampai ke malam. Alhamdulillah. Oke, untuk teri sama tempenya sudah aku goreng. Di sini untuk bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah dan tomat sudah aku tumis-tumis juga. Dan sudah aku masukkan untuk teri sama tempenya, dan juga aku nggak lupa kasih seasoning, garam, masako dan sedikit sasa atau micin ya. Oke, di sini menu selanjutnya ada tumisan sayur. Ini tuh sayur sawi pahit ya. Aku tumis pakai bawang merah, bawang putih sama cabai, 1 buah cabai merah, 1 buah cabai hijau. Udah gitu aja, nggak lupa dikasih seasoning, garam, masako dan juga sedikit air. Ditumis-tumis sampai benar-benar masak. Ini tuh nggak usah terlalu lembek ya, karena nanti dari air panasnya itu bisa buat sayurnya makin lebih matang lagi gitu. Oke, untuk menu ketiga di sini tumis bawang bombay yang sudah aku iris-iris. Ini tuh aku tambahin sedikit cabai karena biar agak ada rasa pedes sedikit. Ini aku masukkan saus bolognese, ditumis-tumis sampai agak sedikit kering, baru aku masukkan si mie spagettinya. Di sini diaduk-aduk sampai merata. Kalau ada keju ditaburin dengan sedikit keju juga lebih enak. Kalau aku sih tambahan asinnya itu dari margarin sama garam. Alhamdulillah, 3 menu yang simple, sachet dan tentunya hemat ya. Budgetnya untuk makan sekeluarga ini udah selesai. Ini tuh bisa habis sampai ke sore. Kalau untuk mie spaghetti ini tuh dari pagi sampai ke siang udah habis. Kalau untuk teri sama tempe tumis cabai ini tuh sampai ke malam hari ya. Untuk sayuran cuman sampai ke siang hari aja. Oke, kalian masak apa hari ini? Boleh sharingnya ya, klik di kolom komentar. Oke, seperti biasa udah di 4 menitan nih. Jangan lupa absen dulu ya, dari mana aja yang nonton video aku ini. Boleh tulis di kolom komentar. Apakah ada yang dari kampung aku di Medan? Apakah ada yang satu kota kah sama aku di Duri Riau? Atau adakah yang dari teman-teman kuliahku dulu nih? Atau ada yang dari kabupaten kah, atau dari beda pulau kah, atau beda negara nih? Boleh teman-teman klik di kolom komentar ya. Oke, ini tuh pas hari nyoblos, jadi aku bawa Bang Hamam sama Bang Hubu nyoblos pilkada ya. Itu tuh Bang Hamam sama Bang Hubu ikutan juga untuk dicelupin tangannya ke cat yang warna ungu itu. Jadi kalau ada tinta gitu kayak unik aja menurut mereka, karena ngelihat mamanya seperti itu jadi mereka ikut-ikutan. Alhasil ya udah, abang yang tukang jaga TPS-nya itu kasih juga ke mereka untuk si tinta ungunya itu. Dan setelah itu aku lanjut lagi aktivitasnya di rumah. Karena pas pilkada itu tuh nyoblosnya pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Jadi aku setelah masak, mandi langsung pergi karena takut terlambat ya.
Setelah aku pulang dari nyoblos baru aku lanjut lagi aktivitas di rumah buat bersih-bersih dapur dan bersih-bersih rumah. Ya memang sih sedikit menguras, tenaga, pikiran ya karena kayaknya kalau ninggalin rumah dalam keadaan yang masih berantakan, masih berserak, masih kotor, itu tuh bikin pikiran aku kayak nggak tenang gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah selesai semuanya pekerjaan di rumah, bersih-bersih rumahnya, cuci piring, semuanya itu tuh bikin kita lega lagi, tenang lagi karena, rasa yang nggak tenang itu bakal terlewatin gitu. Kalau di tempat kalian pas nyoblos kemarin itu tuh, jam berapa? Boleh komennya ya teman-teman. Kalau di tempat aku tuh ya harus pagi gitu, nggak bisa kalau lama-lama, ya nggak tahu ya mungkin biar lebih cepat aja gitu. Ya udah, kan hal yang seperti ini tuh jarang-jarang banget, ya aku tuh sukanya pas ninggalin rumah kalau rumahnya itu udah rapi, udah bersih, jadi aku lebih tenang aja. Oke, setelah aku cuci piring, di sini aku mau lanjut lap-lapin kompor, meja, dan juga dindingnya. Karena super duper berminyak dan ini mejanya juga kayak ada remahan-remahan makanan, untuk kursinya juga berminyak gitu. Karena kalau misalnya lagi goreng-goreng itu tuh minyaknya kayak ngepul ke atas, kayak mercik-mercik gitu karena dibawa sama asap dan angin ya. Oke, di sini aku lanjut sapu-sapuin untuk lantainya. Di video kali ini tuh kayaknya aku nggak ngepel, cuman nyapu aja, karena memang capek kali ya teman-teman. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. 'Cause Oke, you're sambil temenin not aku here. aktivitas, aku mau sambil It's sharing been ya way too teman-teman. long. Cara aku hidup hemat untuk persiapkan masa depan yang lebih cerah. Salah satu cara yang bisa aku lakukan untuk meningkatkan kekuatan finansial ialah dengan berhemat. Namun nyatanya masih banyak dan masih sulit sekali untuk aku bisa menerapkannya. Yang pertama itu budgeting. Doain ya semoga aku bisa budgeting dan bisa konsisten terus, amin. Terkadang apalagi seperti aku yang tinggalnya di kawasan perkotaan, aku sulit sekali untuk bisa hidup lebih hemat karena tidak dapat dipungkirin di era yang serba digital saat ini, godaan untuk menjalankan cara hidup hemat itu sangat susah di daerah perkotaan, terbilang itu cukup sulit ya. Pasalnya, aku akan sangat mudah mengakses informasi terkait hal-hal yang dapat menarik perhatian. Misalnya nih, kayak barang-barang baru atau gadget baru gitu ya contohnya. Hingga tempat makan yang baru buka atau yang unik itu tuh tidak bisa dihilangkan gitu karena itu sulit ya. Apalagi kami ini model keluarga yang setiap malam itu keluar. Ya anak-anak itu kalau misalnya tiap malam tuh nggak keluar kayak nggak betah aja di rumah terus dari pagi sampai ke malam. Mungkin kalau tinggal di daerah pedalaman atau di kampung gitu ya, kalau malam hari itu kan gelap ya, bisa jadi anak-anak itu bisa sadar diri dan tidak terfokuskan untuk mesti keluar setiap malam. Kalau di sini tuh yang mereka pikirkan keluar itu bisa jalan-jalan, bisa main-main. Tapi kalau setiap malam itu ya bisa jadi kita otomatis mengeluarkan biaya walaupun cuman biaya jajan. Tidak bisa dipungkirin juga bahwa untuk terus-menerus memenuhi keinginan daripada kebutuhan akan membawa dampak yang kurang baik untuk kondisi finansial kami. Jadi untuk sekarang ini PR banget untuk diri aku sendiri bisa mengendalikan diri dari cara hidup hemat serta merta sekedar mengatur keinginan saja, namun perlu juga membuat rencana terbaik yang sesuai agar kesehatan finansial aku pun terjaga dengan baik, terutama untuk aku yang tinggal di kawasan perkotaan. Oke, sebelum lanjut sharing aku, di sini aku mau kasih tahu, aku tuh udah bersihkan di bagian ruang TV dan di kamar. Di sini aku mau ganti spray untuk di kamar, tapi sebelum itu aku mau bukain dulu untuk jendelanya. Di sini tuh Bang Hamam lagi libur sekolah ya karena pilkada itu. Jadi
Alhasil Bang Hamam sama Bang Hubu itu sambil main-main lari-larian gitu. Oke, lanjut lagi ke sharing kita, cara hidup hemat untuk mempersiapkan masa depan yang cerah, terutama di perkotaan ya. Yang pertama, buatlah skala prioritas. Kita bisa buat skala prioritas ini untuk kebutuhan ke dalam bentuk daftar yang perlu dipenuhin setiap bulannya. Seperti budgeting ya, jadi sudah ada pos-posnya, misalnya seperti belanja bulanan, biaya transportasi, untuk pembayaran fasilitas di rumah, dan lain-lain ya. Yang kedua, pastikan pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Setelah melakukan skala prioritas, yang selanjutnya bisa membuat hidup lebih hemat dan optimal. Setelah mengalokasikan terlebih dahulu pendapatan yang kita punya untuk kebutuhan esensial di dalam hidup, jika menemukan dari daftar kebutuhan tersebut pengeluarannya lebih besar dibandingkan dari pendapatan, segera temukan alternatifnya dengan nilai yang lebih rendah agar kebutuhan terpenuhi semuanya. Poin yang ketiga, bijaklah dalam berbelanja. Karena dalam menerapkan cara hidup hemat, bijak dalam melakukan perbelanjaan memiliki peran penting ya, agar menjaga kondisi finansial itu tetap baik. Dengan cara memilih barang-barang pemenuhan kebutuhan yang sedang diskon misalnya. Dan dengan berbelanja di tempat yang lebih murah. Poin yang keempat, maksimalkan promo ya. Karena di era yang serba digital sekarang ini, kemudahan dalam menjalani hidup seakan menghampiri kita, bahkan untuk hal belanja. Bisa jadi kalau mau belanja di Indomaret atau Alfamart, itu sudah bisa melalui aplikasi kayak Alfagift gitu ya, atau Indomart. Itu banyak banget promo-promo yang diberikan dari fitur belanja online. Kan lumayan ya dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau. Poin yang kelima, terapkan gaya hidup minimalis. Yang keenam, jaga kesehatan. Karena kesehatan juga punya peranan penting agar kita selalu dapat menjalankan cara hidup hemat. Apalagi untuk yang tinggal di kawasan perkotaan. Tidak bisa dipungkirin lagi bahwa sehat itu mahal harganya. Jika kita tidak menjaga kesehatan kita secara baik, bisa-bisa setiap bulan kita perlu mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak untuk biaya pengobatan. Cara yang kita lakukan bisa seperti rutin berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit dan keuangan tetap dalam ambang batas yang sehat juga tentunya. Poin yang ketujuh, menabung secara disiplin. Jika ingin menjalankan hidup hemat di perkotaan, salah satu cara yaitu dengan menabung ya. Tidak perlu menabung dengan jumlah yang besar. Mulailah dengan jumlah yang cukup dan teratur serta konsisten ya. Bisa dimulai seperti aku dari sisa-sisa belanja itu ditabung. Lama-kelamaan akan menjadi banyak. Oke, itu dia sedikit sharing dari aku. Lanjut ke videonya ya. Di sini udah mau selesai untuk bersih-bersih rumahnya. Di sini aku udah sapu-sapuin lantai di bagian ruang tamu ya. Oke, sebelumnya aku berterima kasih kepada kalian yang tidak pernah bosan buat nonton video aku, yang sudah klik video aku yang sederhana ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat ya. Ambil baiknya, buang buruknya dari video aku. Sampai sini dulu ya, jangan lupa like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum, see you, bye-bye. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.